Oke, bagi yang baru datang silahkan menyesuaikan diri terlebih dahulu. Dan kita harapkan semua kegiatan pada hari ini itu dapat berjalan kondusif dan teman-teman semua memperhatikan dengan seksama materi yang akan disampaikan. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari apa? Ada yang tahu sekarang ini hari Sabtu itu hari yang spesial kan? Iya kan? Iya kan? Iya, iyain aja lah gitu kalau bukan hari spesial gitu. Tapi anehnya, ketika hari spesial itu kenapa kok ketika ngelihat teman-teman itu kayak lemes aja gitu? Berat ya gitu pekerjaan tadi di sekolah? Hah? Lo nggak sekolah tadi? Oh libur ya? Oh ada libur. Oke, karena tadi mau lihat jawab salamnya lemas semua, kita ulang lagi ya. Kalau masih aja nggak semangat, kita ulang sampai semangat. Oke? Yang cowok takbir, yang sudut takbir. Kalau yang cowok itu harus tegas loh. Gimana nanti mau dapat ini, dapat apa namanya? Semacam amanah gitu ya. Kalau seandainya yang cowok ini nggak tegas gitu. Oke, kita ulang ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cakep ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini mengizinkan kita semua untuk datang di sebuah agenda spesial. Yang insya Allah dari agenda ini akan melahirkan produk-produk manusia yang akan menjadi tonggak perubahan masa depan. Amin. Nah, dalam rangka penegakan itu, nah diharapkan teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang selalu bersemangat dan tentunya menyimak dengan setiap materi yang akan disampaikan. Karena ini merupakan kesempatan langka gitu. Karena di balik layar sana masih banyak teman-teman kita yang mungkin masih huru-hara gitu. Masih sibuk dengan pekerjaan yang mohon maaf mungkin kurang manfaatnya gitu, kurang faedahnya. Nah, teman-teman, di sini Allah takdirkan untuk hadir di sini untuk mendengarkan, mengupgrade diri, mengupgrade skill, mengupgrade knowledge untuk menjadi orang-orang yang hebat nanti di masa depan. Nah, jadi bersyukur teman-teman mendapatkan kesempatan itu. Shalawat beriringan salam tak pernah lupa untuk kita haturkan, kita sampaikan, kita doakan di setiap sholat dan di setiap aktivitas kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz doa yang sangat mulia. Bahkan Nabi dan Allah pun bersalawat kepada Nabi dengan doa ini. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka ia berpotensi untuk dapat diakui dan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Mungkin ini hanya sekedar cerita kalau adik-adik dengarkan dan tidak disimak dengan baik gitu. Syafaat itu seperti apa sih? Pertolongan itu seperti apa sih toh? Kan belum hari akhir gitu. Nah, akan tetapi hari itu belum datang yang membuat mungkin bagi kita semuanya akan terasa itu semuanya imajinatif gitu. Masih terasa itu semuanya hal-hal yang mustahil. Nah, akan tetapi ketika hari itu datang, teman-teman akan membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka rajin-rajinlah berselawat agar kelak teman-teman ketika membutuhkan syafaat ini akan mudah untuk nanti mendapatkannya. Tentunya untuk teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan tentunya kesempatan tadi. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya sebelum kita mulai acara ini, mari kita terlebih dahulu buka dengan nafas yang mulia yaitu ta'awuz dan juga basmalah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap lafaz doa, huruf dari ta'awudz dan juga basmalah yang kita ucap itu Allah jawab dengan perkabulan doanya. Allah jawab dengan perlindungan, petunjuknya ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Baiklah teman-teman semua, untuk mendapatkan keberkahan ini menjadi lebih besar, turunnya dari langit bersamaan dengan turunnya, disiramnya kita dengan cahaya matahari dari Allah. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan menghantarkan kita kepada acara yang insya Allah berkah ini, yang mana insya Allah akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Gabriel Rabbani. Kepada Gabriel Rabbani, tafadhol masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittaqadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwaihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma hamna bi Quran. Terima kasih banyak kepada Gabriel Rabbani yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi Allah turunkan besertanya rahmat dan limpahan karunia kepada kita semua yang ada di dalam masjid kali ini. Allahumma amin. Baiklah teman-teman semua, sembari kita menunggu Ustaz datang, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk melantunkan zikir ya, untuk mengingat Allah di petang hari ini. Sebagaimana ini anjuran dari Rasulullah SAW, di mana seseorang itu dianjurkan untuk mengingat Allah di pagi hari dan juga sore harinya. Di pagi hari, di saat ia belum memulai acara, atau di saat ia akan memulai kegiatan atau aktivitas, dan di sore hari, di saat detik-detik terakhir dia akan mulai beristirahat atau pulang kembali ke rumah. Maka mari kita sama-sama terlebih dahulu untuk berzikir, melantunkan doa-doa yang mulia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk memudahkan teman-teman semua, di sini ada yang bawa alma surat? Enggak ada. Yang enggak, kita nggak pakai HP ya. Karena tadi kesepakatannya HP disimpan dalam tas ya. Yang ada bawa alma surat ada? Oh, tapi ada. Tinggal. Yang Irfan ada alma surat. Yang bawa di saku sekarang ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita ikuti aja bacaan dari Abang. Bacaannya kurang lebih sama ya seperti zikir pagi. Mungkin nanti ada beberapa kalimat aja nanti agak berbeda. Jadi ikuti aja setiap lantunan yang Allah sampaikan, silakan nanti bersamaan dengan itu adik-adik ikuti. Sepakat ya? Sepakat ya? Ruang tunggu takbir. Oh, benar. Ini semua satu sekolah kan? Hah? Ada yang enggak? Ini sampai dari SMA berapa adik? Hah? Oh, pagi. Yang lain? Ada yang beda-beda sekolahnya ya? Oke, gak apa-apa. Satu semua? Oke, sorry. Ini dari SMA? Nah, ayo. Oke, kita baca al-Baqarah terlebih dahulu. Silakan ikuti bacaan yang Abang ikuti ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Sama-sama ikuti sama-sama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bir-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Oke, alhamdulillah Ustaz kita sudah datang ya. Oke, barangkali kita bisa move ke acara yang kita tunggu-tunggu. Oke, jadi teman-teman semua boleh rapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Ini masih ada menceng-menceng nih. Boleh rapikan dulu tempat duduknya. Op, bro. Abang nggak perlu cek sampai ke ujung ya, jadi rapikan aja gitu. Lihat orang yang ada di depan. Boleh rapikan terlebih dahulu. Yang akhwat juga gitu. Oke, bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Selamat sore. Kalau abang bilang sore luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Sepakat? Sepakat? Oke, selamat sore. Oke, Allahu Akbar. Oke, karena Ustaz sudah datang, kita persilakan kepada Ustaz, kita sambut kepada Ustaz, kita berikan waktu dan tempat kepada Ustaz. Tafadhol pada Ustaz, kita persilakan. Oke, silakan siapkan pena ya. Bagi yang ngantuk, Ustaz ini apa? Ada. Oke, kita juga kedatangan si kecil ya. Insyaallah. Oke. Oke, jadi karena saya sudah datang, kita bisa lanjut ya dengan acara materi kita. Tadi ada yang tahu ya, apa materi kita pada sore hari ini? Hal-hal yang menjauhkan darinya. Darinya ini dari siapa? Dari Allah ya, bukan dari dia ya. Oke. Teman-teman semua, kita coba sepakat terlebih dahulu bahwasanya materi yang kami sampaikan kali ini adalah materi yang teman-teman butuhkan. Betul? Betul ya? Karena teman-teman pasti penasaran gitu. Apa sih sebenarnya hal-hal yang dapat mempengaruhi kita itu jauh darinya gitu. Jauh dari mengenal Allah, jauh kita dari semua hal yang sifat-sifatnya itu datangnya dari Allah gitu. Nah, kita akan coba ngobrol langsung dengan Ustaz. Dan tentunya teman-teman dapat nih siraman rohani langsung nanti dari Ustaz. Benar Ustaz ya? Oke. Jadi pertama-tama teman-teman coba siapkan terlebih dahulu. Oke, yang mengantuk, teman-teman yang mengantuk, ini yang di depan boleh didirikan terlebih dahulu kepalanya. Oke, teman-teman semua perhatikan ya dengan baik. Oke. Jadi teman-teman, mungkin kita akan ada beberapa pertanyaan yang udah ada di kepala kita nih. Pertama di bagian pertama tadi gitu. Kira hal apa aja sih yang mempengaruhi kita di dalam mengenal Allah gitu, dan apa sih solusinya gitu. Jadi perlu kita mendiagnosa kira-kira apa sih penyakit yang kemudian datang di tubuh kita, kemudian kita jauh dari Allah gitu. Nah, oke, Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, jadi kurang lebih tema pada hari ini kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi dapat bocoran dari panitia itu adalah apa tadi ya, barrier
hidden barrier ya, hidden barrier atau tembok yang tersembunyi gitu. Tembok kasat mata gitu. Kira-kira tembok kasat mata ini apa sebenarnya gitu Ustaz? Kira-kira kita sebagai seorang muslim apa sih sebenarnya sifat-sifat yang perlu kita munculkan untuk mendapatkan petunjuk gitu, yang kemudian mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu Ustaz. Karena kita lihat di sini teman-teman pasti pernah gitu dia menginginkan sesuatu, berdoa kepada Allah, tapi doanya ini tak pernah kunjung mungkin dijawab, tak pernah mungkin terkabulkan gitu Ustaz. Entah itu apakah karena ada hidden barrier ini, atau mungkin ada hal-hal lain gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah jamain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Apa sambungannya? Wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Dalam surah Al-Baqarah tadi sebenarnya sudah langsung menjawab itu. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ada sebagian manusia itu dia ngaku dia beriman kepada Allah, lisannya ini ngaku. Siapa Romo? Allah. Yang kamu sembah selama ini siapa? Allah. Dia katakan itu dan dia sampaikan ke orang. Yaqulu, dia sampaikan, tidak ada ditutup-tutupinya bahwa dia beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir. Tapi wa ma hum bimu'minin, dia tidak masuk golongan orang-orang beriman. Kenapa? Usaha di antara kita kadang tanpa sadar, halus, pelan, tapi pasti yukhadi'una Allah walladzina dia berusaha untuk menipu Allah. Kalau bahasa kitanya apa? Masa Allah dikacangin? Dan yang dikacanginnya bukan orang saja, orang-orang beriman di sekitar. Padahal siapa yang ditipunya? Anfusahum, dirinya sendiri. Masalahnya apa? Wa ma yash'urun, tapi kita nggak sah. Itu yang barrier itu. Kayak fata morgana, dari jauh ada, pas dekat hilang dia. Nauzubillah, ada mungkin di antara kita, mungkin termasuk imannya kita di depan ini. Seakan-akan rasanya ada gitu, pas dideketin banget, kok gak ada gitu ya. Fata morgana, nauzubillah. Jadi kenapa sih kita minta sama Allah, tapi kemudian di satu sisi kita ingkari itu semua. Kayak lanjutan ayat itu dikatakan qulubul marad, hatinya itu berpenyakit. Ada penyakit yang kemudian menjadi penghalang itu semua. Makanya para ulama membagi ada dua ini, penyebab seseorang ada hidden barrier gitu. Coba kira-kira etis nggak adik-adik semua? Ya Allah, aku tahu Engkau Maha mendengar. Engkau kan Sami, As-Sama. Kamu tuh kalau nggak usah detail-detail, pasti kamu tahu kan apa yang aku inginkan. Tolonglah ini untuk dikabulkan. Tapi di satu sisi kita abaikan Allah punya sifat basir. Apa basir? Melihat. Pas minta doa, kita tuntut sami'nya Allah. Tapi pas berlaku maksiat di belakangnya, seakan-akan Allah tidak maha. Kira-kira adil nggak kita tuh? Nggak adil dong. Minta, nuntut. Kalau sami Allah, buat kamu tahu apa yang ku mau ya Allah. Nah, kayak gitu tuh. Tapi nanti di belakangnya Allah, seakan-akan Allah tidak melihat. Kamu nggak tahu kan ya Allah? Nggak tahu kan? Nah, na'udzubillah. Itu disebut dengan hidden barrier. Maka ada dua nih, hati-hati adik-adik. Termasuk nih nasihati
diri sendiri nih, Bang. Ada dua itu, boleh dicatat. Yang pertama itu disebut dengan maradus syahwat. Maradus syahwat. Memang langsung dikatakan marad, penyakit yang berasal dari syahwat. Apa itu syahwat? Hawa nafsu kita. Inilah yang membedakan kita dengan malaikat. Allah berikan kita hawa nafsu, tapi ingat untuk dikendalikan, bukan di lost control. Apa yang pertama tadi? Maradus syahwat. Yang kedua, si juga menggunakan kata marad. Maradus syubhat. Maradus syubhat. Penyakit dari rasa ragu. Allah itu Maha menciptakan. Masa sih ya? Apa iya atau enggak ya? Kemarin yang kita bahas kan tentang rambut. Betul atau tidak? Ini anak SMA 2 kan? Sudah kita bahas tentang rambut kan? Sudah atau belum? Sudah, coba bayangkan. Kadang kalau ada orang yang ragu, dia masih berpikir, kalaulah Allah itu ada, pasti bisa dilihat, bisa dipegang kayak gini nih. Ini barunya ada nih. Mulai ragu tuh. Itu namanya maradus syubhat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari maradus syahwat. Dari mana kita mulai? Maradus syahwat. Maradus syahwat itu ada 5. 1. Al-fasikun. Fasik. Banyak tuh penggalan ayat Allah. Allah sampaikan Allah nggak suka dengan orang fasik. Kalau nggak suka, kira-kira kalau kita minta diperkenankan Allah nggak? Ya enggak, Allah pemilik semua rezeki. Kita minta kepada Allah, tapi kita lakukan fasik. Apa itu? Udah tahu mana yang hak, mana yang batil, ini yang buruk, ini yang baik, tapi tetap juga milih yang tuh. Syahwat. Yang penting jangan ketahuan pengawas ujian. Yang penting jangan ada saksi. Lakukan saja semua. Nomor 25 apa isinya? Nomor 6? Nomor 7? Selagi pengawas ujian nggak tahu, lanjutkan saja. Padahal tahu itu yang hak dan apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha la yuhibbul fasikun. Sesungguhnya kata Allah, Allah nggak mencintai, Allah nggak suka dengan orang-orang yang fasik. Udah tahu itu buruk, tetap juga dipilih. Adik-adikku yang laki-laki, yang tadi sholat subuh tadi masih angkat tangan. Ayo angkat tangan, angkat tangan. Ya memang yang nggak ngangkat tangan memang pura-pura nulis jadinya. Udah tahu betapa banyaknya keutamaan sholat subuh. Bahkan Rasul sampai berdoa pada Allah, ya Allah berkahilah di waktu subuh. Makasih banyak. Gimana? Oke. Apa yang pertama? Fasik. Yang kedua, al-kibr. Ini diksi al-kibr ini langsung dari Rasulullah SAW. Al-kibr, al-kibru, al-khabar, al-kibr. Apa sih artinya? Sombong. Nah, waktu Rasulullah mengatakan al-kibr, sahabat nanya, mana al-kibr? Apa sih maksudnya al-kibr itu ya Rasulullah? Ada benernya. 1, batarul haq. Apa namanya? Batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua apa? Wa ghamtun nas, menganggap sepele manusia. Yang kelas 3 angkat tangan, yang kelas 3. Kelas 10 semua.
Kita punya junior nggak di SMP? Punya kan? Kak, jilbabnya dirapiin dong. Masa terbuka-buka bagian bawahnya? Anak SMP tahu apa tuh? Langsung direndahkan nggak? Meremehkan kan? Padahal itu kebenaran. Bang. Bang. Abang kan hobi main bola sama kayak sama kami anak SMP. Jangan pakai celana pendek, Bang. Tutup aurat lutut itu juga anak SMP nasihat anak SMA. Tolak kebenaran, anggap remeh manusia. Sudah dua kan? Fasik udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, masih juga dipilih yang buruk. Yang kedua al-kibr, Yang ketiga az-zulmu. Apa itu az-zulmu? Zalim. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak cinta dengan orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak pada haknya. Itu disebut dengan wahai engkau yang membuatku tersenyum hari ini. Kita kan masih kelas 10. Maukah kau tunggu aku 10 tahun lagi? Banyak orang bikin janji kayak gitu. Kita kan masih SMA nih, Beb. Mau ya nunggu abang 10 tahun lagi setelah kuliah, setelah kerja. Zalim gak tuh? Nunggu 10 tahun. Presiden udah 2 kali ganti, baru dia datang kasih kepastian. Itu pun belum tentu. Adik-adik, Allah muliakan manusia enggak? Diperintahkan kulubu wasrobu halalan thayyiban, makan minum yang halal lagi demi persahabatan. Friendship never die. Hari ini gua mau coba cimeng dong. Ada 2 lenting. Demi persahabatan, biar kita dianggap bagian dari circle. Kalau enggak kan FOMO, fear of missing out. Iya apa enggak? Apa yang disebut dengan tadi apa namanya? Az-zulmu zalim pada diri sendiri. Gara-gara memikirkan orang yang belum tentu berikan kebenaran. Rokok lah gak 2 sebatang 2 batang boleh lah. Demi persahabatan. Kalau enggak, lu gak gua anggap sebagai laki-laki sejati. Akhirnya zalim. Ada yang perempuan, ada makanan yang lagi viral di sebuah resto, tapi di situ nggak ada logo halalnya, tapi demi viral, masa gua nggak coba cicipin yang viral, walaupun di situ ada unsur B2. Tahu apa itu B2? Bobo. Dicoba juga, zalim terhadap diri. Sudah Allah larang, tidak mungkin yang dilarang Allah itu pasti mengandung mudarat pada diri kita. Sudah berapa? Sudah 3 aja. Ini 4 aja. Dari mana hitungnya tadi tuh? 3. Yang pertama apa tadi? Asyik. Yang kedua sombong. Yang ketiga zalim. Yang keempat, ini dia, al-kizb, al-kazab. Apa artinya itu? Dusta. Makanya tadi itu betul enggak suratnya tadi? Yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Bohong, enggak mau terima. Contoh, paman Nabi itu, dia tahu bahwa yang namanya Muhammad, kemenakan mereka ini Al-Amin, terpercaya. Kalau beliau mengatakan Rasul, saya adalah Rasul Allah, di hati percaya. Mendustakan. Kenapa? Masa paman harus ikut ponakan? Tuh. Akhirnya didusta. Ini paling sering nih. Kalian kok berdua-dua kemana-mana aja pacarannya? Enggak.
Kami cuma bersama aja, kami nggak ngapa-ngapain kok. Modus, bohong. Nanti tiba-tiba di tengah tahajud nanya, ya Allah, jadikanlah dia jadi jodohku. Lakukan bermaksiat, tapi doanya ke Allah. Yang lebih dusta lagi apa? Ketika diingatkan, jangan pacaran ya, itu dosa, la takrabu. Apa katanya di PPD? Jodoh itu di tangan Allah. Kalau nggak kita jemput, ya tetap di tangan Allah. Wah, ini udah mulai nih. Apa yang disebut dengan dusta? Sering chat jam 3 dini hari. Iya, abang perhatiin tahajud kamu, Fred. Sejak kapan kan seorang lawan jenis dengan tahajud? Antum ketika angkat takbir pertama ingat Allah atau ingat yang ngingetin? Nah, yang betul aja lah. Keren banget tuh. Al-kizb, al-kazab, dusta. Itu masih satu penyakit namanya maradus syahwat. Terakhir. Apa yang terakhir? Katharatul ma'ashi. Katharatul ma'ashi. Al-ma'thur. Ma'thur, kathri, kasiran. Paling banyak, sering-sering melakukan maksiat. Ma'ashi. Maksiat. Maksiat itu asal katanya asut, membangkang. Allah perintahkan ini, nggak mau. Sholat tepat waktu ya, tunda-tunda. Katanya Allah segalanya, tapi kemudian segala-galanya diakhiri. Allah dulu yang terakhir. Sudah, ada berapa tadi? 5. Maradus syahwat. Kita masuk kedua. Maradus syubhat. Maradus syubhat. Apa yang pertama penyebab seseorang itu ragu? Al-jahlu, jahil, bodoh. Masih ingat tadi? Saking bodohnya orang ada yang disebut dengan ateis, nggak percaya dengan tunjukkan kalau ada Tuhan itu. Ya persis kayak bodohnya Firaun. Mana Firaun itu? Tunjukkan. Kalau dia di langit dia bikin piramida tinggi-tinggi. Mana ada bikin piramida tinggi-tinggi? Kok nggak ada Tuhan di situ? Sanggup kita melihat Allah? Mohon maaf, bukankah dalam ilmu sains sudah kita akui panca indera kita ini memiliki keterbatasan? Belajar fisika, ada namanya cahaya tampak, ada cahaya tidak. Betul atau tidak? Pelangi lihat dari jauh merah, ada berapa warna? Dari jauh ada berapa warna? Cuma 3 kan? Merah, kuning, aslinya mejiku ini tuh. Keterbatasan mata kita itu makhluk Allah ciptakan. Lihat makhluk Allahnya nggak siap kita dengan sempurna. Gimana lihat Allah? Kalaulah sesuatu yang ada itu terasa, harus dirasakan. Sekarang saya tanya, angin siapa yang ciptakan? Pernah ada yang lihat angin? Tapi kita rasakan nggak? Amazing banget Allah itu. Adik-adik pernah lihat listrik nggak? Listrik? Mana ada pernah lihat? Cikan api itu percikan elektron, bukan listrik. Ini tanyakan sama teknik elektro. Elektro bukan? Bukan ya? Listrik itu ada pernah orang lihat? Belum pernah sampai sekarang. Sekolah dulu kuliah di fisika, nggak pernah saya pernah lihat listrik. Terus karena nggak ada listrik berarti nggak ada. Masuklah jari itu kan mau colokan luar. Ada nggak dia? Tegang mulai itu semua. Sudah. Ini disebut dengan al-jahlu, jahil.
bodoh. Makanya teman-teman semua ingat kata Allah di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Artinya apa? Kalau orang beriman bertakwa itu disiapkan kitab, berarti disuruh ngapain kita? Belajar supaya apa? Nggak jahil, nggak jahlu, nggak bodoh. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sudah, yang pertama al-jahlu. Yang kedua, al-irtiyab. Al-irtiyab. Apa itu al-irtiyab? Ragu. Orang kalau ragu pasti berat untuk diyakinkan. Dan lagi-lagi ini karena lemahnya kognitif. Adik-adik, bagaimana perasaannya setelah berhasil melanggar peraturan Allah? Santai saja, easy going aja. Nanti aja selesaikan di akhirat. Ada nggak gitu perasaan kita? Ma'udzubillah. Karena kita ragu dengan kekuasaan Allah, akhirnya kita menganggap sepele. Sekarang saya mau tanya, adik-adikku yang di depan di sini, baik laki-laki yang maupun perempuan, di sini yang bisa bawa motor angkat tangan? Bisa ya? Yang kedua, di sini yang mahir bawa motor angkat tangan? Ada mulai kurang kan? Kalau sekedar bisa jalan tuh, ibu-ibu banyak yang bisa. Walaupun sen kanan belok kiri. Coba sekali lagi, siapa yang mahir bawa motor angkat tangan? Oh. Sudah cukup, makasih banyak. Pertanyaan berikutnya, yang surat-suratnya lengkap angkat tangan. Luar biasa. Yang udah punya SIM angkat tangan. Kakak-kakaknya nih. Coba bayangkan. Saya seorang akmal punya SIM STNK lengkap. Sudah ada saya punya itu. Suatu pagi, saya berangkat ke kantor. Saya pastikan helm saya ada, semua lampu hidup, kaca spion lengkap, pokoknya berfungsi semua. Tekanan ban oke. Saya berangkat dengan pakai jaket, sarung tangan, lengkap lah, pakai sepatu, safety banget. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang simpang 4 ada lampu merah, di situ ada 4 polisi yang berdiri. Masing-masing sudut ada, persis seperti bendera Kornel. 4 poli, 1 polisi aja bikin deg-degan, meskipun bukan karena rasa cinta. Ya enggak? Lihat polisi itu deg-degan enggak? Tapi kan bukan cinta itu kan? Ini 4 lagi. Pas lihat polisi 4, saya langsung megang semua kantong, memastikan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kantong sudah saya periksa. Yang lain sudah lengkap, itu nanti enggak. Aduh, dompet, Allahu Akbar. Dompet itu apa isinya, bro? SIM, apa lagi? Tuh. Otomatis tangan di sini kan? Inna lillahi. Sekarang saya rasa. Tadi saya pede berangkat kan? Bisa rasakan enggak bagaimana perasaan saya? Apa rasanya? Mandingin enggak? Dakdikduk, rasa tak? Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Dari mana rasa takut itu? Dari mana? Rasa terancam. Oke, luar biasa. Dari mana lagi? Ketakutan tadi. Nah, rasa takut itu dari mana? Oke, karena kerasa kehilangan. Oke, cuman ada yang lebih. Sumber takutnya itu dari mana?
Ada yang tahu? Oke lah kita melanggar. Kita melanggar. Cuman kan lihat polisi nih, kan dari situ. Kalau melanggar banyak orang, kalau nggak ada polisi nggak masalah kan? Cuma di situ ada polisi. Dari mana rasa takut itu? Nah ini dia. Dari pengetahuan kita, kognitif kita, apa yang kita pahami? Bahwa polisi itu punya wewenang untuk berikan hukuman. Sekarang saya tanya, itu ilmu nggak? Penuh yakin nggak kita? Lalu kenapa kita tidak pernah yakin kalau sempat melakukan maksiat Allah berikan hukuman? Maka itu salah satu penyebabnya dari sifat ragu-ragu. Sudah dua ya? Sudah dua. Yang pertama tadi apa? Al-jahlu. Yang kedua, al-irtiyab, rasa ragu. Yang ketiga, al-inhiraf. Apa tuh al-inhiraf? Menyimpang. Apa tuh maksudnya menyimpang? Oke, bagus. Menyimpang. Contoh apa menyimpang maksudnya di sini? Terlalu ekstrim ke kanan, juga terlalu ekstrim ke kiri. Apa sih maksudnya? Aku mau puasa sepanjang hari. Itu menyimpang. Karena Rasulullah mengatakan, satu hari aku puasa, satu hari aku aku nggak akan menikah. Perempuan tuh bikin kecewa saja. Nggak mau salah. Masa kami harus minta maaf terus? Udah, aku nggak mau menikah. Itu ekstrim, itu menyimpang. Menyimpang ekstrimnya, negatifnya apa? Udah, nggak usah menikah, pacaran aja terus, zina. Nah, itu juga bahaya. Itu menyimpang. Padahal Islam itu ummatan wasatan. Apa itu ummatan wasatan? Umat pertengahan. Ekstrim ke sono, nggak juga ekstrim ke sini. Rasulullah menikah. Lama, tapi ingat halal lagi toh. Terakhir, al-ghafilah. Al-ghafilah. Ini disebut dengan maradus syubhat. Lalai. Kenapa terjadi sen kanan tapi belok kiri? Karena lalai. Kenapa tiba-tiba motor kita jeep? Karena lalai nggak ganti Kenapa hati? Karena tidak diperhatikan kebutuhan ruhiyah. Kok gue merasa anxiety ya, insecure? Karena tidak terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, kenapa kita lapar? Karena kurang Kenapa kita bodoh? Karena nggak dikasih ilmu. Kenapa kita lalai dari melakukan ketaatan? Karena tidak terhubung dengan Allah. Inilah yang disebut dengan hidden barrier. Mudah-mudahan bisa kita simpulkan dengan ada berapa secara umum? 2. Maradus syahwat, syubhat. Maradus syahwat ada 5. Yang pertama, fasik, sombong, zalim, dusta, maksiat. Mudah ingatnya. Yang kedua, jahil, al-irtiyab, ragu. Yang ketiga, menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Bang. Masya Allah. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz ya. Oke, jadi jadi kita sekarang udah tahu semua ya, apa sebenarnya dinding pembatas dari rahmat Allah masuk ke kita ya. Singkatnya, kalau kita umpamakan ini seperti gelas itu kosong, tertutup oleh sebuah penutup, kira-kira bisa nggak masuk air yang dari teko dituangkan ke gelas? Jadi apa langkah yang harus dilakukan agar gelas tersebut terisi oleh air? Logikanya apa? Buka tutupnya, tuangkan tekonya, masuk airnya, masukkan. Ya kayak gitu. Jadi sekarang kita udah bisa tahu nih, barrier to entry-nya, itu adalah maksiat tadi, jahil, keraguan-keraguan dan lain sebagainya macamnya. Jadi gimana cara kita menghilangkan itu? Jadi kan kita udah tahu nih hal spesifiknya, bodoh,
cara solusinya apa? Belajar. Ragu-ragu, ya tadi kalau ragu tadi penyebabnya adalah karena kebodohan gitu. Terus kalau tadi maksiat, apa yang perlu dihilangkan? Maksiatnya itu perlu dihilangkan apa? Ya, pertama tadi kalau kita tidak tahu kalau itu maksiat, maka ketahui terlebih dahulu tentang itu maksiat ini. Ya, pada intinya teman-teman, semua hal-hal tadi itu sudah diberikan pada Ustadz. Tinggal teman-teman lah tugasnya setelah ini untuk menghilangkannya. Ya, kalau untuk menghilangkannya memang nanti tugas Allah ya, secara ini ya, karena itu kekuasaan Allah gitu. Tapi teman-teman semua sekarang sudah tahu dan bagaimana nanti mengatur sikap setelah ini. Paham ya? Kayak teman-teman semua? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Oke, sekian barangkali teman-teman. Habis ini kita langsung ke stage berikutnya. Stage berikutnya apa? Mentoring. Udah ada mentoringnya? Udah ada kakak mentornya? Coba celinguk dulu kiri kanan. Udah ada? Udah, oke. Oke, barangkali untuk sebelum kita tutup teman-teman semua, perhatikan lagi. Apapun yang teman-teman dapatkan hari ini, positifnya ambil semua pelajaran tadi. Dan mungkin kalau ada beberapa kekurangan, silakan ambil hikmahnya. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, sekian, terima kasih. Juga syukur kita kepada Ustaz yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim ya. Oke, barangkali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok terakhir.